Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan berpresentasi mengenai materi lingkungan bisnis. Untuk memenuhi mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Dr. Anda Fitriyati, MM. Dengan anggotanya yaitu saya sendiri, Jasmine Aska Sajidah dengan NIM 060, lalu selanjutnya ada Muhammad Alfan Sabilul Iza dengan NIM 066, dan yang terakhir ada Dila Amalia dengan NIM 079. Pertama-tama yaitu pendahuluan. Dalam bisnis juga perusahaan harus mampu bekerja secara signifikan di situasi lingkungan yang saat ini mengalami adanya perubahan. Dalam bisnis ada yang memengaruhi baik pihak lingkungan internal dan juga di lingkungan eksternal. Di dalam lingkungan internal dimaksudkan berhubungan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Adapun lingkungan luar perusahaan yaitu lingkungan yang terjadinya umum dan juga lingkungan industri internal lingkungan yang ada di luar perusahaan sebagai pendapatan dan juga pengeluaran bagi perusahaan. Lingkungan bisnis yang kita akan bahas di makalah berkaitan dengan lingkungan umum yang berkaitan dengan kondisi latar belakang dalam lingkungan eksternal, yaitu dalam kondisi perekonomian, perpolitikan, dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan masalah internasional ini juga akan berdampak di dalam lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga mengalami perubahan. Di dalam perubahannya, ada perencanaan yang strategis terhadap perubahan lingkungan, yaitu dalam pengembangan di dalam perusahaan, kemudian perubahan ini membawa hasil yang lebih baik pada industri yang akan datang di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Lingkungan dalam cakupan bisnis berdasarkan pendapat Rahmat Dwi Jatmiko tahun 2004 merupakan suatu kecakapan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu kejadian yang berkesinambungan yang mana perusahaan, lembaga, atau organisasi memiliki atau tidak memiliki kemampuan untuk mengaturnya. Suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu kejadian yang saling memiliki keterkaitan, yakni perusahaan, lembaga, atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan keadaan disebut lingkungan bisnis internal. Sedangkan suatu kekuatan, suatu kejadian yang saling memiliki keterkaitan, yaitu perusahaan, lembaga, atau organisasi tidak memiliki kemampuan untuk mengukur yang saling terikat disebut lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis internal memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain pada bidang manajemen dan budaya perusahaan. Pada bidang manajemen terdapat beberapa bagian, yaitu keuangan operasi, sumber daya manusia, pemasaran, pengembangan, dan penelitian. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor produksi yang mempengaruhi lingkungan bisnis internal seperti para keadaan ruang untuk dilakukannya bisnis, para penggiat bisnis, keahlian, karakter, pengalaman, perbuatan, dan pekerjaan, kesetiaan pegawai, serta kecukupan modal. Selanjutnya akan dibahas oleh Jasmine. Selanjutnya yaitu batas organisasi dan lingkungan. Lingkungan dalam cakupan bisnis merupakan suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berkesinambungan, di mana perusahaan atau organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengaturnya. Perusahaan atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan keadaan disebut lingkungan bisnis internal, sedangkan perusahaan atau organisasi yang tidak memiliki kemampuan untuk mengatur yang saling terkait disebut lingkungan bisnis eksternal. Yang pertama yaitu ada lingkungan bisnis internal. Lingkungan bisnis internal memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain pada bidang manajemen dan budaya perusahaan. Pada bidang manajemen terdapat beberapa bagian, yakni keuangan, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, pengembangan, dan penelitian. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor produksi yang mempengaruhi lingkungan bisnis internal, seperti keadaan ruang untuk dilakukannya bisnis, para penggiat bisnis, keahlian, karakter, pengalaman, perilaku dan pekerjaan, kesetiaan pegawai, serta kecukupan modal. Faktor dari bisnis internal tersebut dapat melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang kedua yaitu lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal adalah lingkungan yang cakupannya berada di luar perusahaan. Lingkungan eksternal ini memiliki dua bagian utama di dalamnya, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal mikro. Ada lingkungan yang berpengaruh langsung, mencakup beberapa unsur diantaranya, yaitu para kompetitor, lembaga penyedia keuangan, pasar ketenaga kerjaan, pelanggan atau konsumen, dan perwakilan pemerintah. Sedangkan lingkungan eksternal makro, cakupan lingkungan eksternal makro adalah bidang perekonomian,
bidang teknologi, serta politik dan sosial kultural. Yang pertama yaitu adalah lingkungan ekonomi. Faktor perekonomian makro sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu bisnis. Perekonomian makro tersebut mencakup ke dalam beberapa hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga. Yang pertama yaitu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan secara umum mengenai kegiatan perekonomian. Apabila pertumbuhan suatu perekonomian memiliki kedudukan lebih tinggi dari kondisi normal, maka pendapatan yang diterima oleh karyawan akan meningkat, dan pembelian barang serta jasa juga akan meningkat sehingga berdampak pada peningkatan laba yang diterima oleh perusahaan. Begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai presentasi hasil perubahan PDB dari satu periode ke periode berikutnya. Bisnis akan mengawasi mengenai pertumbuhan ekonomi yang menjadi sinyal terjadinya perubahan terhadap permintaan produk dan jasa. Indikator lain dari pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran juga harus diawasi karena hal ini dapat menjadi sinyal apakah keadaan perekonomian dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Pengangguran dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu pengangguran friksional, musiman, siklus, dan struktural. Yang kedua yaitu adalah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam kurun waktu tertentu. Tingkatan inflasi dapat dihitung berdasarkan presentasi perubahan indeks harga konsumen atau IHK. Inflasi bisa menjadi pengaruh terhadap biaya operasi perusahaan untuk membuat suatu barang atau jasa. Inflasi terbagi menjadi dua jenis, antara lain inflasi karena adanya tarikan biaya dan inflasi karena adanya tarikan permintaan. Inflasi akibat tarikan biaya terjadi apabila adanya kenaikan harga-harga barang yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya. Sedangkan inflasi karena adanya tarikan permintaan adalah jenis inflasi yang disebabkan oleh naiknya permintaan yang direspon oleh perusahaan dengan menaikkan harga barang agar pemasukan yang didapat akan mengalami peningkatan. Lalu yang selanjutnya adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga menentukan peminjaman uang yang ada di bank. Jika terjadi perubahan pada tingkat suku bunga pasar, maka akan memengaruhi biaya bunga perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memiliki pinjaman dana kepada bank sebagai dana untuk menjalankan bisnisnya. Tingkat pada suku bunga akan berpengaruh terhadap biaya modal perusahaan, sehingga suatu rencana pekerjaan akan layak pada tingkatan suku bunga yang rendah. Namun akan menjadi tidak layak jika tingkat suku bunga menjadi lebih tinggi, sehingga perusahaan mengurangi tingkat ekspansinya di saat tingkatan suku bunga mengalami kenaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Yang selanjutnya ada lingkungan teknologi. Lingkungan ini merupakan bagian eksternal dari suatu perusahaan yang dikaitkan dengan adanya perkembangan dan perubahan terhadap teknologi. Perubahan terhadap teknologi merupakan awal munculnya ancaman dan peluang bagi perusahaan. Teknologi ini merupakan salah satu faktor lingkungan yang paling umum dramatisnya atau yang paling mudah mengalami perubahan. Di dalam hal pengembangan produk, adapun kemajuan teknologi secara cepat mempengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, pelanggan dalam proses manufaktur. Praktik pemasaran dan juga posisi pesaing di dalam kemajuan teknologi dapat menciptakan adanya pasar, perkembangan dalam produk, dan lainnya. Di dalam perubahan teknologi ini dapat menghilangkan bahkan dapat mengurangi perbedaan di dalam biaya antar perusahaan, menciptakan proses produksi yang lebih singkat, dan menciptakan kelangkaan pada tenaga tekniknya serta mampu mengubah nilai-nilai dan harapan para stakeholder. Kemudian dampak yang dirasakan terhadap teknologi terhadap perusahaan, pertama, peningkatan terhadap produktivitas dengan cara input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih banyak terhadap biasanya. Yang kedua, pengurangan biaya, misalnya teknologi dalam transportasi. Dalam peningkatan output yang akhirnya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara merata, hal ini memungkinkan produksi ke arah luar. Dengan jumlah output yang meningkat, memungkinkan teknologi perusahaan dalam menghasilkan produk baru. Misalnya penerbitan e-book. Teknologi mencakup alat, cara, dan pengetahuan yang membuat pekerjaan lebih mudah. Teknologi telah menjadikan proses bisnis lebih efektif, efisien, dan produktif. Next. Kemudian, lingkungan teknologi khususnya IT menyebabkan pertumbuhan e-commerce, pembelian, dan penjualan melalui internet. Dampak yang dirasakan teknologi terhadap perusahaan,
Satu, peningkatan terhadap produktivitas dengan cara input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih banyak terhadap biasanya. Kedua, pengurangan biaya, misalnya teknologi dalam transportasi. Dalam peningkatan output yang akhirnya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara merata, hal ini memungkinkan produksi ke arah luar. Dengan jumlah output yang meningkat memungkinkan teknologi perusahaan dalam menghasilkan produk baru, misalnya e-book. Namun, dalam membuat teknologi ini lebih cepat hilang, adapun teknologi yang membuat perubahan teknologi secara keseluruhan, yaitu teknik penjualan terhadap produk, teknik pembuatan produk, penelitian terhadap pasar, pengolahan terhadap operasi perusahaan, berkomunikasi dengan kepentingannya, kebutuhan terhadap ahli baru, keinginan konsumen terhadap produk. Kemudian mengapa lingkungan teknologi sangat mempengaruhi aspek dalam bisnis? Hal ini akan menjadi peluang atau bahkan ancaman ketika membuat perusahaan harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Teknologi yang dapat mempengaruhi pangsa pasar lebih tinggi. Next. Kemudian di sini ada lingkungan politik dan hukum. Dalam kondisi politik dan hukum adalah ideologi politik, organisasi, dan partai. Politik, bentuk pemerintahan, undang-undang hukum politik, dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi dalam transaksi bisnis, hak paten, perjanjian dengan negara lain, dan label dagang. Kemudian di dalam peraturan pemerintah tentang pembentukan dan adanya pengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial yang termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya manusia dan bagaimana harus beroperasi dalam tujuan terciptanya suasana yang kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Dipertimbangkan hukum juga diperlukan perhatian terhadap kendala politik terhadap perusahaan melalui kondisi keputusan perdagangan yang wajar, program perpajakan, bahkan penentu upah minimum, polusi ditangani, dan tindakan melindungi karyawan, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Kemudian beberapa tindakan politik dan hukum juga manfaat melindungi perusahaan. Di dalam kegiatan ekonomi yang digunakan dan dikembangkan di setiap wilayah maupun di setiap negara, maka kegiatan bisnis yang terkait pada lingkungan hukum dan politik digunakannya adalah contohnya Amerika Serikat. Pemerintah menggunakan sistem hukum federal, lebih dari itu negaranya memiliki negara bagian. Adapun negara lokal, serta adanya regulasi di dalam bisnis, hal ini akan berdampak praktis. Keputusan-keputusan perusahaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum. Lingkungan ini dibentuk oleh norma-norma hukum, lembaga pemerintahan, dan kelompok oposisi yang mempengaruhi dan membatasi gerak-gerik berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat. Adanya pengawasan organisasi yang membatasi kebijakan manajerial termasuk dalamnya pengolahan sumber daya manusia dan bagaimana harus beroperasi dalam tujuan terciptanya suasana yang kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi di berbagai bidang. Kemudian masalah dan aturan hukum ini tidak sejalan dengan adanya praktiknya di berbagai negara, di mana adanya penyuapan terhadap pemerintah tidak dapat diterima, tetapi menjadi satu cara mendapatkan kontrak yang menguntungkan. Usaha global dan menghindar dari penyuapan di dalam bisnis belum dapat tercapai. Upaya dengan pembisnis lokal membuat perusahaan dapat menyelesaikan masalah yang mengganggu terhadap perkembangan bisnis karena tidak ada bisnis yang akan bersinggungan, maka lebih memiliki konsultan hukum dari negara yang akan mengikuti bisnis dengan lainnya bertanggung jawab secara penuh. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Alvan. Untuk selanjutnya, ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosiokultural atau sosial budaya merujuk pada tren dan perkembangan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan ini berkaitan erat dengan populasi, gaya hidup, budaya, selera, adat, dan tradisi. Faktor-faktor tersebut dibuat oleh masyarakat dan seringkali diturunkan satu generasi ke generasi yang lainnya. Next. Nah, bagaimana lingkungan sosial kultural mempengaruhi bisnis?
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu perubahan dalam beberapa faktor sosial budaya mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, beberapa di antara mereka berubah semakin cepat dan dinamis, misalnya berkat dukungan teknologi. Yang kedua, faktor sosial budaya terus berubah. Hal itu dapat berimplikasi pada peluang dan ancaman yang perusahaan hadapi. Akhirnya, perubahan tersebut juga menentukan strategi perusahaan yang harus perusahaan pilih. Dan yang ketiga, perubahan sosial budaya menantang perusahaan untuk menentukan cara untuk yang lebih efektif agar dapat beradaptasi dan tetap di depan pesaing mereka. Nantinya, next. Nah, manfaat memahami lingkungan bisnis. Yang pertama itu dapat membantu mengidentifikasi peluang bisnis. Yang kedua, dapat memanfaatkan sumber daya dengan baik, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang ketiga, dapat menghadapi perubahan. Yang keempat, membantu dalam perencanaan untuk sebuah jalannya bisnis. Yang kelima, dapat meningkatkan perform bisnis. Dan yang keenam, mengidentifikasi ancaman. Yang terakhir, dapat membantu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Selanjutnya, untuk studi kasus, ada studi kasus berkaitan dengan inflasi. Inflasi dapat dinyatakan sebagai kenaikan harga umum yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus barang dan arus uang. Angka inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik dari persentase perubahan indeks harga konsumen pada suatu saat dibandingkan dengan IHK sebelumnya. Inflasi terjadi apabila pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Menurut Badan Pusat Statistik selama April 2020, mencatat inflasi sebesar 0,09% dari bulan ke bulan. Selama pandemi corona, penurunan daya beli masyarakat di sejumlah daerah, perkembangan harga, dan berbagai komoditas menunjukkan kenaikan yang sangat tipis. Pada April terjadi inflasi 0,08%. Inflasi April 2020 lebih rendah dibandingkan inflasi Maret sebesar 0,09%. Inflasi ini disebabkan karena adanya penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi karena pendapatan yang diperoleh masyarakat pada saat pandemi menurun. Bahkan, sebagian masyarakat juga kehilangan pekerjaannya karena adanya PHK massal yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, penutup atau kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, lingkungan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan bisnis internal dan lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pada bidang manajemen dan budaya perusahaan. Pada bidang manajemen terdapat beberapa bagian yaitu keuangan, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, pengembangan, dan penelitian. Selain itu juga terdapat beberapa faktor produksi yang mempengaruhi lingkungan bisnis internal. Sementara itu, lingkungan bisnis eksternal dibagi menjadi ke dalam beberapa bagian, yaitu lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan sosial dan budaya. Dalam penerapannya, ternyata memang ada pengaruh antara lingkungan bisnis dengan keadaan atau kekuatan perusahaan. Karena pembagian dari lingkungan bisnis tersebut menjadi salah satu faktor terjadinya pertumbuhan suatu perusahaan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.